Assalamualaikum, saya Zulfikar Ahmadiyah Rizkiansyah akan mempresentasikan UAS Strategi Perencanaan dan Audit SDM dengan studi kasus yang saya pilih nomor 2, yaitu transformasi digital fungsi SDM pada perusahaan manufaktur. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pengelolaan sumber daya manusia dari fungsi administratif menjadi fungsi strategis yang berorientasi pada penciptaan nilai organisasi. Dulu, fokus pada pencatatan data, penggajian, absensi, dan pekerjaan rutin lainnya. Sekarang, berperan sebagai mitra bisnis yang mendukung penciptaan nilai dan keunggulan kompetitif organisasi. Teknologi digital dalam fungsi SDM ada beberapa, yaitu HRIS, integrasi data dan proses SDM secara digital, kemudian e-recruitment, rekrutmen lebih cepat, efisien, dan transparan, e-learning, pengembangan kompetensi lebih fleksibel, digital performance management, penilaian kinerja berbasis data secara real-time, dan people analytics, analisis data untuk pengambilan keputusan terbaik. Tantangan implementasi transformasi digital yang dihadapi oleh PT Nusantara Manufacturing adalah sebagai berikut. Data SDM belum terintegrasi antar sistem, kemampuan manajer dalam memanfaatkan dashboard HR Analytics masih rendah, pegawai senior mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem digital, pengambilan keputusan masih didominasi intuisi bukan berbasis data. Dan yang terakhir, belum pernah dilakukan audit terhadap implementasi digitalisasi SDM. Transformasi digital SDM adalah proses mengintegrasikan teknologi digital ke seluruh aktivitas pengelolaan karyawan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai strategis bagi organisasi. Tujuan transformasi digital SDM meningkatkan produktivitas organisasi, mempercepat proses kerja, meningkatkan kualitas pelayanan karyawan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan yang terakhir, meningkatkan daya saing perusahaan. Konsep dasar transformasi digital SDM, teknologi digital, manusia atau people, proses bisnis, data dan analitik, budaya, dan kepemimpinan. Transformasi digital tidak hanya mengubah teknologi, tapi juga cara berpikir, cara bekerja, dan budaya organisasi. Perubahan yang terjadi adalah yang pertama pola pikir, budaya organisasi, kompetensi pegawai, gaya kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Faktor kunci keberhasilan transformasi digital SDM, kesiapan manusia, teknologi yang tepat, proses yang efisien, kepemimpinan yang kuat, dan budaya berbasis data. HRIS adalah sistem informasi yang terintegrasi yang mengelola seluruh data dan proses SDM dalam satu platform digital untuk mendukung efisiensi operasional dan pengambilan keputusan strategis berbasis data. Komponen utama HRIS adalah database karyawan, payroll, attendance, recruitment, learning management system, talent management, employer self-service, dan people analytics. Kemudian manfaatnya adalah mengurangi pekerjaan manual, mengurangi kesalahan administrasi, mempercepat pelaporan, meningkatkan akurasi data, mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Kemudian tantangan implementasinya adalah investasi yang besar, perubahan budaya kerja, keamanan data, peningkatan kompetensi digital, dan integrasi dengan sistem lain. Audit SDM merupakan kunci keberhasilan HRIS. Audit SDM diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi HRIS, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan keamanan data, serta mengidentifikasi peluang perbaikan berkelanjutan agar manfaat HRIS benar-benar dirasakan oleh organisasi. Poin-poin pentingnya adalah evaluasi efektivitas penggunaan HRIS, kepatuhan kebijakan dan regulasi, keamanan dan integritas data, identifikasi risiko dan peluang perbaikan, dan rekomendasi peningkatan berkelanjutan. HRIS bukan hanya sekedar teknologi, tetapi fondasi digital yang menghubungkan manusia, proses, dan data untuk menciptakan pengelolaan SDM yang lebih cerdas, cepat, transparan, dan bernilai strategis bagi perusahaan.
Kemudian, keberhasilan transformasi digital SDM ditentukan oleh kesiapan organisasi pada 5 dimensi utama. Yang pertama adalah people atau SDM. Dari kesiapan SDM dalam menggunakan teknologi digital masih belum merata. Temuannya adalah seperti berikut. Literasi digital pegawai belum merata, kemampuan HR analitik masih rendah, pegawai senior mengalami kesulitan beradaptasi, perlu peningkatan kompetensi digital secara berkelanjutan. Yang kedua adalah proses. Proses bisnis SDM belum sepenuhnya terintegrasi dan terdigitalisasi. Temuan utamanya masih terjadi duplikasi data, informasi tidak konsisten antar sistem, SOP digital belum diterapkan secara menyeluruh, efisiensi proses belum optimal. Yang ketiga, teknologi. Teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia, namun integrasi belum dioptimalkan. Temuan utamanya, HRIS, Recruitment, Learning, Performance Management, dan HR Analytics sudah tersedia, integrasi data antar modul belum sepenuhnya terhubung, infrastruktur cukup andal. Kemudian leadership, dukungan pimpinan sudah kuat, tetapi pemanfaatan data oleh manajer masih belum optimal. Temuan utamanya, direksi mendukung transformasi digital, sebagian manajer belum terbiasa menggunakan dashboard analitik, keputusan masih banyak berbasis intuisi. Dan yang terakhir adalah kultur, budaya organisasi belum sepenuhnya mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Temuan utamanya adalah budaya kerja masih didominasi pengalaman dan intuisi, kolaborasi lintas fungsi belum optimal, perubahan budaya menuju data-driven kultur masih perlu diperkuat. Kesimpulan analisis adalah, secara keseluruhan, PT Nusantara Manufacturing memiliki tingkat kesiapan cukup siap. Teknologi sudah tersedia, namun faktor manusia, proses, budaya, dan pemanfaatan data masih menjadi area utama yang perlu diperkuat agar transformasi digital SDM dapat berhasil dan berkelanjutan. Area prioritas perbaikan, peningkatan kompetensi digital atau people, integrasi proses dan data atau proses, perubahan data menuju data-driven kultur atau kultur, pemanfaatan HR analitik untuk proses pengambilan keputusan atau leadership. Kemudian, hasil audit implementasi HRS, hal yang sudah baik, HRS telah digunakan oleh seluruh unit SDM, infrastruktur digital dan sistem HRS sudah tersedia, hak akses pengguna sudah diatur sesuai peran dan tanggung jawab, beberapa proses SDM sudah terotomatisasi seperti absensi, cuti, payroll, dan rekrutmen. Temuan utama audit, data SDM belum terintegrasi antar modul dan sistem, dashboard HR analitik belum dimanfaatkan optimal oleh manajer, pengambilan keputusan masih berdasar intuisi bukan data, belum ada audit digital secara berkala untuk menilai efektivitas sistem, tata kelola data dan keamanan masih belum kuat. Kemudian, evaluasi aspek utama implementasi HRS, yang pertama integrasi data, kemudian pemanfaatan dashboard, data-driven decision making, tata kelola data, keamanan informasi, dan kepuasan menggunakan pengguna HRIS. Fokus perbaikan prioritas dari hasil audit implementasi HRIS adalah sebagai berikut. Integrasi seluruh data dan modul HRIS, peningkatan literasi dan pemanfaatan HR analitik, penguatan data kelola data dan keamanan informasi, audit digital secara berkala dan berkelanjutan, membangun budaya kerja berbasis data. Kemudian, risiko digitalisasi fungsi SDM, peta risiko digitalisasi fungsi SDM. Risiko yang pertama, data SDM belum terintegrasi. Tingkat risiko sangat tinggi, urgensi sangat urgent. Kedua, kompetensi digital pegawai masih rendah. Tingkat risiko sangat tinggi, urgensi sangat urgent. Ketiga, pengambilan keputusan belum berbasis data. Tingkat risiko sangat tinggi, urgensi sangat urgent. Keempat,
Risiko kebocoran data pegawai. Tingkat risiko sangat tinggi, urgensi sangat urgent. Kelima, resistensi pegawai senior. Tingkat risiko tinggi, urgensi urgent. Karena dashboard HR Analytics jarang digunakan, tingkat risiko tinggi, urgensi urgent. Ketujuh, human error dalam input data, tingkat risikonya sedang, urgensi moderate. Dan yang terakhir, gangguan sistem atau IT downtime. Tingkat risiko sedang, urgensi moderate. Hal yang perlu dilakukan atau strategi mitigasi risiko dalam digitalisasi fungsi SDM. Yang pertama, integrasi data SDM, peningkatan kompetensi digital, pemanfaatan data analitik, keamanan informasi, SOP dan tata kelola, manajemen perubahan, disaster recovery plan, backup dan redundansi sistem, dan penguatan budaya berbasis data. Dampaknya, jika risiko tidak dikelola dengan baik, kualitas data buruk dan laporan tidak akan akurat. Proses kerja tidak efisien dan sering terlambat, biaya operasional meningkat, kepuasan pegawai menurun, dan reputasi perusahaan tercemar. Dan yang terakhir, prinsip pengelolaan risiko digitalisasi SDM. Identifikasi, mengenali potensi risiko sejak dini, penilaian, menilai dampak dan kemungkinan yang akan terjadi, pengendalian, menetapkan langkah mitigasi yang tepat, pemantauan, memantau risiko secara berkala, dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan, melakukan evaluasi dan peningkatan secara terus-menerus. Strategi peningkatan kompetensi digital pegawai. Program pengembangan kompetensi digital yang pertama, Digital Literacy Training. Yang kedua, HRS Training. Yang ketiga, HR Analytic Workshop. Keempat, Coaching and Mentoring. Kelima, Learning Management System. Keenam, sertifikasi kompetensi digital. Dan yang ketujuh, Community of Practice. Model pembelajaran 70-20-10. 70% yaitu experience atau pengalaman, 20 explore atau interaksi, dan yang 10 adalah education atau pembelajaran formal. Tujuannya adalah meningkatkan literasi dan kemampuan digital seluruh pegawai, memastikan pegawai mampu memanfaatkan HRS dan analitik, mendorong budaya berkelanjutan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan SDM. Metode pelaksanaannya, analisis kebutuhan kompetensi, perencanaan program, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Kompetensi digital yang dikembangkan targetnya adalah literasi digital, pengelolaan data, analisis data, pemanfaatan HRS dan dashboard, keamanan informasi, kolaborasi, dan komunikasi digital. Manfaatnya yang akan diperoleh adalah peningkatan produktivitas, keputusan lebih cepat dan akurat, karyawan merasa puas atau kepuasan karyawan meningkat, daya saing organisasi meningkat, dan transformasi digital berjalan efisien dan berkelanjutan. Roadmap pengembangan human capital. Dari tahun 2026 saya rencanakan ada sebagai berikut. 2026 integrasi HRIS, fokus strategisnya membangun fondasi digital melalui imigrasi sistem dan data SDM. Output utamanya adalah data SDM terintegrasi. 2027 penguatan kompetensi digital, fokusnya adalah meningkatkan kompetensi dan literasi digital seluruh pegawai. Output utama SDM kompeten dalam penggunaan teknologi digital. 2028 data driven organisasi. Fokus strategi membangun organisasi berbasis data untuk pengambilan keputusan. Output utamanya keputusan manajerial berbasis data dan insight yang akurat. Dan 2029 intelligent human capital. Fokus strategi memanfaatkan AI dan practice analitik untuk pengelolaan SDM yang proaktif. Output utamanya human capital berbasis AI dan predictive insight. Tujuan akhirnya
Mewujudkan human capital yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan teknologi digital secara optimal. Manfaat dari roadmap yang telah saya susun ini, transformasi dilakukan bertahap dan terukur. Setiap tahap memiliki output dan indikator yang jelas, meningkatkan kompetensi, kinerja, dan engagement pegawai, mengurangi risiko, dan meningkatkan keamanan data SDM, menciptakan keunggulan kompetitif dan daya saing yang berkelanjutan. Faktor keberhasilan dari roadmap yang telah saya susun, yang pertama, komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh pegawai, proses dan teknologi selaras, tata kelola dan keamanan data, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Key Performance Indicator atau KPI, ada beberapa daftar yang telah saya buat sesuai tabel yang terlampir. Daftar KPI informasi digital SDM, ada indikator kerja dan targetnya. Yang pertama, tingkat adopsi HRIS, targetnya lebih dari 95%, akurasi data SDM 99%, integrasi data SDM 100%, penggunaan dashboard HR Analytics 85%, penyelesaian pelatihan digital 90%, kompetensi digital pegawai 85%, time to hire 30% lebih cepat, kepuasan penggunaan HRS 85%, penilaian kinerja digital 100%, peningkatan produktivitas naik 15%, kesalahan input data di bawah 1%, insiden keamanan data 0 kasus atau zero major incident. Dari tabel KPI yang telah saya susun ini ada dimensi pengukuran KPI. Yang pertama, people atau SDM-nya. Mengukur peningkatan kompetensi, adopsi sistem, dan kepuasan pengguna, proses, mengukur efisiensi proses SDM dan pengurangan kesalahan, teknologi, mengukur pemanfaatan teknologi, integrasi sistem, dan keandalan data, risk and compliance, mengukur keamanan data dan kepatuhan terhadap kebijakan, business impact, mengukur dampak terhadap produktivitas dan kinerja organisasi. Kemudian, cara mencapai target KPI, tetapkan target yang jelas, monitoring secara berkala, analisis dan evaluasi, tindak lanjut, dan perbaikan berkelanjutan. Manfaat dari KPI ini adalah memberikan arah dan fokus bagi seluruh tim SDM, memudahkan monitoring dan pengambilan keputusan, mendorong peningkatan kerja secara berkelanjutan, mengukur dampak transformasi digital secara nyata, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan SDM, dan dampak dari transformasi digital SDM adalah sebagai berikut. Proses lebih cepat dan efisien, data akurat dan terintegrasi, keputusan berbasis data yang tepat, karyawan lebih produktif dan engage, dan yang terakhir, daya saing organisasi meningkat. Faktor kunci keberhasilan transformasi digital SDM, yang pertama, kepemimpinan dan komitmen. Yang kedua, SDM dan budaya organisasi. Yang ketiga, teknologi dan data. Yang keempat, proses dan operasional. Yang kelima, tata kelola kebijakan. Yang keenam, kolaborasi dan ekosistem. Dan yang terakhir, pengelolaan perubahan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.